Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah bahwasanya mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan pintu-pintu nikmat, dan bulan yang penuh dengan limpahan pahala. Tentu saja sebagai seorang yang beriman dan bertakwa, kita patut bersyukur. Maka untuk itu, syukur itu akan perlu kita wujudkan dalam sebuah perilaku, sebuah tindakan yang dimana tindakan tersebut mencerminkan ketaatan kita kepada Allah dan rasa syukur kita kepada Allah. Yang selanjutnya tidak lupa selalu kita sampaikan sholawat beriring salam kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan ini dalam satu tahun Allah memberikan waktu kepada kita selama 1 bulan. Dalam 1 tahun kita diberikan kenikmatan berupa bulan Ramadan ini hanya 1 bulan. Maka waktu yang ada ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Namun kadang mungkin ada sebagian dari kita, bagaimana sih supaya Ramadan itu bisa maksimal ibadahnya, atau bagaimana sih supaya Ramadan itu bernilai atau bermakna untuk kita. Nah, sehingga yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggali Ramadan itu apa. Kita harus kenal, kita harus tahu Ramadan itu apa. Apa keistimewaan bulan Ramadan? Apa fadilah atau keutamaan yang ada di bulan Ramadan? Pertama, kita harus cari tahu. Banyak sekali referensi. Kita bisa belajar dari berbagai macam literatur, dari berbagai macam kitab, buku, berbagai macam ceramah, dari penceramah-penceramah yang sudah banyak sekali. Bahkan kita yang paling simpel saja, lewat genggaman tangan kita bisa mencari. Ya, tinggal mengetik ya, apa sih keutamaan atau fadilah yang ada di bulan Ramadan. Pertama kali yang harus kita cari tahu adalah itu, karena kita sudah diberitahu bahwasanya ketika kita menginginkan keutamaan di dunia harus kita raih dengan ilmu. Begitu juga dengan keutamaan di bulan Ramadan. Ketika kita tidak tahu apa fadilah keutamaan di bulan Ramadan, maka kita tidak akan merasakan apa kenikmatan, apa yang ingin kita capai di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya adalah ketika kita ingin benar-benar membuat Ramadan kita sangat bermakna, adalah kita harus menentukan target. Apa Ramadan ini yang ingin kita raih? Apakah sama saja dengan Ramadan-Ramadan yang telah lalu? Atau kita ingin memiliki target? Contoh misalnya, di bulan Ramadan ini dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya ada tiga golongan yang doanya tidak tertolak. Salah satunya adalah orang yang berpuasa sampai tiba waktu buka. Artinya orang yang berpuasa, apalagi berpuasa di bulan Ramadan yang sangat besar fadilahnya, maka yang ingin dia capai adalah bagaimana berdoa terhadap apa tujuan-tujuan mungkin yang belum tercapai. Ketika dia ingin mencapai sesuatu, maka bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk dia memanjatkan, untuk kita memanjatkan doa-doa kita kepada Allah. Karena kita tahu ilmunya apa dasarnya? Dasarnya adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW
telah menyampaikan salah satunya adalah doa yang tidak tertolak adalah orang yang sedang berpuasa. Maka ketika kita sudah tahu ilmu tersebut, kita sudah tahu landasan atau dalil dari apa yang ingin kita capai, maka ketika kita memiliki sebuah keinginan, kita panjatkan keinginan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ingin membuat Ramadan kita menjadi bermakna, Ramadan kita tidak biasa-biasa saja, atau Ramadan kita ini mungkin terasa ringan, tidak ada halangan rintangan yang mungkin membuat Ramadan yang kita jalan ini terasa berat, maka kita harus punya target di bulan Ramadan. Contoh yang lain, ketika kita ingin mendulang pahala sebanyak-banyaknya, apa sih yang bisa kita lakukan? Salah satu contoh, salah satu ibadah utama di bulan Ramadan adalah qiraatil Quran atau membaca Al-Quran, di mana satu huruf diganjar oleh 10 kali kebaikan. Maka ketika kita tahu fadilah tersebut, kita tahu dasar dalil tersebut, kita capai. Apalagi di bulan Ramadan, di mana semua pahala dilipat gandakan. Maka ketika kita ingin memasang target di bulan Ramadan ini adalah untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya, maka salah satu ikhtiar ibadah yang kita target adalah misalnya qiraatil Quran. Atau kalau misalnya qiraatil Quran menurut kita target tidak bisa maksimal, apa ibadah yang lainnya? Bisa mungkin sedekah, atau mungkin perbuatan-perbuatan baik yang lainnya yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh yang lain ketika kita ingin membuat Ramadan begitu bermakna dan istimewa, kembali lagi target apa yang ingin kita raih. Contoh yang lain adalah kita tahu bersama bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah membuka selebar-lebarnya pintu maaf untuk kita. Mungkin tidak hanya bulan Ramadan, tapi kesempatan di bulan Ramadan begitu lebih luas. Maka ketika kita merasa memiliki dosa yang mungkin begitu besar, begitu banyak, maka kita bisa juga memasang target Ramadan besok ini adalah saatnya kita bersujud kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah, kita kucurkan air mata kita kepada Allah untuk mohon ampunan dari Allah. Mudah-mudahan dengan dasar tersebut Allah membuka pintu maafnya untuk kita, sehingga doa-doa yang kita panjatkan akan cepat diijabah oleh Allah. Karena salah satu yang menghalangi doa-doa kita untuk cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa-dosa yang kita miliki. Sehingga bisa jadi Ramadan besok kita memasang sebuah target memohon ampun kepada Allah, walaupun dalilnya memohon ampun kepada Allah itu adalah kita lakukan secepat-cepatnya. Tapi tidak ada salahnya ketika ada momen bulan Ramadan kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baik. Jadi Ramadan besok ini kita pasang target apa yang ingin kita raih, yang tentu saja raihan yang ingin kita capai itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip ketakwaan kita kepada Allah dan prinsip-prinsip peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih bermakna, Ramadan kali ini bisa kita jalani dengan lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya, supaya kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana takwa inilah yang insya Allah akan menuntun kita di kemuliaan kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Billahi wisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.